Pemirsa, melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia dimulai dari pencegahan stunting pada anak. Di tahun 2024 mendatang, pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14%. Apakah target ini realistis? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kementerian Kesehatan, Dr. Lovely Daisy. Dr. Daisy, terkait dengan target pemerintah stunting 14% di tahun 2024 mendatang, Bu. Apakah Ibu melihat target ini realistis, Bu Daisy? Ya, terima kasih. Kalau kita harus optimis ya untuk mencapai target. Jadi kalau kita semua bisa bekerja sama dengan baik, baik itu melakukan intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang kita kerjakan di kesehatan, saya optimis angka 14% itu akan tercapai. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ini bukan tidak mungkin, tetapi akan mungkin kita capai, akan bisa kita capai. Yang penting kita bisa bekerja dengan baik, dengan benar, bersama-sama untuk mencapai tujuan kita menurunkan stunting menjadi 14 tahun depan. Baik, Dok Daisy, dengan anggaran yang disiapkan pemerintah 30 triliun di tahun ini untuk mempercepat penurunan stunting, ini cukup, Dok? Ya, jadi anggaran untuk stunting itu kan di banyak tempat ya. Jadi ada anggaran di berbagai macam kementerian. Nah, seperti tadi mungkin di pengantar saya juga mendengar ya, untuk intervensi stunting itu ada yang dilakukan oleh sektor kesehatan adalah intervensi spesifik. Kemudian ada intervensi di luar sektor kesehatan, intervensi sensitif. Nah, ini cukup banyak. Intervensi sensitif ini dilakukan oleh berbagai macam kementerian dan lembaga. Nah, anggaran stunting ini teralokasi di semua kementerian lembaga karena saat ini semua sektor itu sudah berkontribusi untuk upaya penurunan stunting. Tidak hanya anggaran APBN, tetapi juga ada anggaran APBD yang dialokasikan untuk penurunan stunting. Nah, di sektor kesehatan sendiri, kita memang fokusnya adalah untuk intervensi spesifik yang langsung ke sasarannya. Mulai dari sebelum hamil, pada remaja, kemudian pada saat kehamilan, pada ibu hamilnya, sampai kepada bayi balitanya. Nah, anggaran ini kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, itu menurut saya sih masih bisa mencapai target kita untuk menurunkan 14 di tahun depan. Tetapi tahun ini kita memang berharap turun setiap tahunnya itu menjadi minimal 3,8 ya. Jadi kalau tahun ini turun menjadi 17,8, tahun depan 3,8 lagi menjadi 14. Tapi itu minimal. Mudah-mudahan kita bisa mencapai target di 14 tahun depan. Baik, berarti di tahun ini ditargetkan angka stunting turun ke 17,8% dengan berbagai upaya yang dilakukan dan juga anggaran yang telah disiapkan. Bu Daisy, ini ada salah satu keluhan dari seorang warga di Aceh Utara terkait dengan upaya penurunan stunting pemerintah. Kita akan saksikan bersama-sama videonya berikut ini, Bu. Gimana stunting mau dicegah kalau makanan dari posyandunya aja masih kayak gini? Ada nilai gizinya, menambah berat badan. Sumpah aku garam banget loh sama kampung aku. Dan ini masih ada 2 lagi, snack 500 itu udah 2 dimakan sama dia aku. 500an yang kayak wafer ya, wafer 500an gitu. Kalau cuma jajanan kayak gini, insya Allah emak-emak mereka sendiri pun, emak-emak dari anak-anak ini pun sanggup ngebeli kok. Baik, Bu Daisy, kami sudah dari tim Metro TV sudah mengonfirmasi kebenarannya, Bu, terkait dengan video ini. Sudah menemui pembuat videonya dan juga puskesmas di daerah Aceh Utara. Bagaimana tanggapan dari Kementerian Kesehatan, Bu, terkait dengan upaya pencegahan stunting ini yang ternyata masih ada masukan dari warga? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk pencegahan stunting, kita kan fokusnya sekarang kampanyenya adalah protein hewani cegah stunting. Karena memang makanan dari anak-anak kita itu kekurangan protein hewani. Padahal protein hewani ini sangat penting sekali untuk pencegahan stunting. Nah, kasus yang terjadi tadi mungkin di salah satu posyandu ya di Aceh, kemungkinan itu memang belum terinformasi dengan baik. Nah, ini kami juga sudah komunikasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan Puskesmas juga untuk memberikan edukasi kepada kader-kader posyandu supaya memang makanan yang diberikan pada anak-anak kita itu adalah makanan yang sehat, yang mengandung protein hewani, karena memang kita promosinya sekarang adalah harus ada protein hewaninya di makanan anak-anak kita itu. Jadi kalau kita ingin mencegah stunting harus ada protein hewani. Nah, ini edukasi ini yang
kita harapkan bisa lebih gencar dilakukan. Jadi kalau sampai ke tingkat kader, tingkat masyarakat, kita berharap dari puskesmas bisa memberikan informasi yang baik. Nah tadi di Aceh juga sebenarnya kita sudah komunikasi dengan puskesmas juga supaya puskesmasnya memberikan informasi kepada kader-kadernya. Kalau ingin memberikan makanan di posyandu untuk anak-anak, jangan makanan-makanan yang tidak sehat, tetapi berikanlah makanan sesuai yang dianjurkan oleh tenaga gizi di puskesmas. Nah, ini salah satu mungkin yang belum terinformasi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kasus ini, yang diangkat kasus ini, mudah-mudahan yang lain juga bisa melihat, bisa juga terinformasi, dan juga puskesmasnya bisa memberikan edukasi yang lebih banyak lagi kepada kader-kader yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Ya, tentunya menjadi harapan kita bersama Bu supaya semakin banyak masyarakat teredukasi terkait dengan pencegahan stunting ini dan bisa mencapai target 14% penurunan stunting kita dari 21% di tahun lalu menjadi 14% tahun 2024 mendatang. Terima kasih Bu Deisi untuk waktu dan kesempatannya. Sukses, sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.